udah awal-awal imbauan semua orang diminta untuk di rumah, masih ada produksi yang jalan, bahkan ada youtuber yang masih nekat buat konten sampai diomelin orang kompleknya gitu, heboh banget kan yang satu itu gitu. Apa sih lo melihat fenomena ini? Mungkin di satu sisi ya benar kata lo, pekerja freelancer ini semuanya tetap butuh pemasukan gitu, tapi di sisi lain lo juga berbicara tentang halayak luas yang bisa aja lo tularin kalau lo nekat kayak gitu. Ya, exactly. Jadi banyak macam. Cuman memang kalau yang oke lah, kalau yang masalah dia harus mencukupi kebutuhannya dengan dia harus bekerja, itu mau nggak mau sulit untuk dibilang salah gitu, kayak nggak bisa juga gitu. Terus kalau untuk yang dia main keluar karena greedy gitu, karena memang dia perlu uang yang memang lebih gitu ya, sebenarnya lu bisa nggak syuting juga nggak apa-apa gitu loh, bisa juga gitu kan gitu. Kalau yang key crew kan mungkin juga bisa gitu kan, apa-apa nggak usah syuting kan, biar tabungan. Nah itu yang mungkin kurang baik. Cuman yang paling tidak baik waktu itu adalah produksi tetap berjalan, terus para eksekutif produser memfasilitasi klien dan agensi untuk melihat hasil syutingan atau mengontrol hasil syutingan dari rumah gitu. Terus jadi krunya itu dijibaku di tengah keramaian gitu ya gitu. Jadi itu pas gue denger, wah ini nggak mungkin banget, gue harus posting masalah ini karena ini dan akhirnya di-repost sama banyak orang ya masalah stop syuting dulu ini. Dan akhirnya karena memang terbukti banyak yang setuju sebetulnya. Bisa jadi kru tidak punya pilihan satu gitu ya, memang ya udah ordernya memang seperti itu. Tapi yang parah si kelas eksekutif ini, siapapun itu, mau klien agency maupun si produser ya, produser mesti dia ini kan bukan kayak station ya. Kalau station kan emang lo harus ada gitu, the show has go on gitu, must go on. Kalau ini kan lo bisa tunda lah gitu, maksudnya kadang-kadang kan lo ada plan B di mana ada force majeure seperti ini gitu. Lo nggak mau rugi, semua orang juga rugi gitu, pasti rugi gitu. Tapi emang harus ada hal humanity yang harus lo pikirkan gitu. Ini di atas above all ya, humanity above all, biasanya begitu dong mikirnya masih gitu. Jadi itu yang akan sangat disayangkan gitu Pak. Cuma sekarang sih alhamdulillah sih udah sangat berkurang. Cuma tadi gue baru dikirimin di Bogor tuh barusan ditangkap tuh ada orang yang iklan katanya oh ya? Gitu. Wow. Gitu. Okay. Jadi emang kalau ngomong pemasukan berkurang pasti berkurang. Semua orang pasti berkurang pemasukan. Benar. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin harus kita lakukan mulai dari sekarang karena ada kejadian ini ya gitu. Kalau gue kebetulan orangnya hidupnya minimalis sebetulnya. Minimalis apa? Jadi gini, handphone gue itu, gue ngomong merek aja ya, nggak apa-apa ya. Handphone gue itu baru ganti iPhone 8 itu belum lama, baru tahun ini kali. iPhone 8 loh, Bu. Serius? Sebelumnya gue tuh pakai iPhone 5S aja. Gitu. Jadi paling baru 2019 gue ganti iPhone 8, itu juga udah ketinggalan zaman kan gitu. Yang lainnya tuh gue pakai iPhone S aja. Sepatu gue ya paling cuma 2-3 gitu aja. Gitu. Jadi baju gue ya gue lusinan gini aja gitu. Mungkin harganya cuma berapa, mentok 100 ribu lah gitu, mentok ya gitu. Ada yang 10 ribuan gitu. Emang gue hidup biasa aja gitu. Jadi tapi gue punya saving yang lumayan gitu. Gue merasa itu. Jadi gue ngerasa gue punya saving lumayan, satu karena gue punya anak, uang yang gue dapat itu adalah buat anak gue, bisa dibilang gitu nanti. Jadi gue akan lewat lagi orangnya, terus nanti gue akan kasih kerja, atau kalau something happen kita punya saving gitu. Sebetulnya gitu. Jadi cara berpikirnya gue kayak gitu. Mobil juga bukan yang mobil luar biasa di pamerin sama orang-orang itu yang gila-gilaan itu ya gitu. Jadi ya santai aja gitu, yang penting jalan aja gitu. Satu yang cukup aja gitu, cukup buat Malia sama gue udah gitu. Satu yang lain gue pakai ojol atau pakai motor nggak masalah. Jadi ya kayak gitu. Jadi gue hidup berusaha untuk santai aja gitu. Okay. Yang tidak santai cuma kamera gue yang nggak santai. Kalau buat kerjaan kamera foto gue nggak santai. Tapi gue penasaran deh, pertama kali berarti dari sejak 3 minggu lalu itu ada berapa job ataupun syutingan yang lo cancel karena wabah corona ini? Sebetulnya kalau cancel 2 ya. Gue kebetulan ada 2 job ahead di depan, itu 4 hari syuting ya. Nah, kita kan daily ya, jadi sebenarnya
Iya, di Delhi kan 4 hari itu lumayan sebetulnya. Terus itu 4 hari itu di cancel gitu. Tapi bagusnya klien gue itu menerima situasi ini. Kemudian gue mencari akal untuk tetap bisa berjalan campaign-nya tanpa harus syuting begitu. Terus yang satunya lagi pun meskipun gue nolak, dia juga malah nggak ganti director, malah dia minta schedule nanti ke belakang. Jadi memang alhamdulillah mereka juga pada mengerti sih gitu. Maksudnya banyak yang pada ngerti juga. Emang ini siapa juga yang mau begini ya nggak sih gitu loh. Terus gue bilang kan pada saat gue ini kalau mau ganti director nggak masalah. Ada yang masih pitching kan gitu, masa ngasih director nggak masalah loh gitu. Jadi gue pun oke aja gitu. Terus enggak, mereka tetap ini kok tetap stay gitu pakai gue. Jadi bukan cancel ya, cuman reschedule gitu. Postpone. Jadi postpone. Padahal gue udah nawarin kalau mau pakai ganti director, gue nggak masalah banget. Gue mengerti. Semula mereka akan, gue mikir akan ganti, ternyata nggak ganti. Enggak ya, Mas Tim. Tapi kan kalau ngomongin soal sekarang gitu ya, misalnya kayak per lusa PSBB udah mulai diberlakuin dan bahkan sampai 2 minggu ke depan bisa jadi diperpanjang gitu loh untuk DKI Jakarta. Ini kan berarti kan tenggat waktunya lo nggak tahu sampai kapan hal ini akan berlangsung gitu. Sedangkan mungkin kru atau orang yang biasa kerja sama lo pasti semua pada nanya, bang kita gimana nih, ada job lagi apa kayak gimana gitu. Bagaimana lo bisa tetap menjaga ekosistem ini tetap hidup, karena mungkin pasti banyak orang yang menyandarkan kebutuhannya di pundak lo gitu. Ya. Jadinya memang kalau kayak gini itu tuh udah omongannya juga terjadi di forum-forum film director gitu ya. Film director tuh ada film director yang film, ada film director yang emang iklan gitu ya. Itu di industri iklan pun sekarang sudah mulai ada inisiasi untuk memberikan insentif gitu. Insentif untuk kru-kru keras, bisa dibilang kru-kru keras gitu. Jadi udah mulai ada inisiatif untuk menggalang dana untuk mereka. Begitupun dari gengnya orang-orang film juga gitu, mencari akal gimana caranya ada subsidi lah, bisa dibilang begitu ya, atau kasih operasi dan sebagainya, operasi atau apa gitu, yang memang someday mungkin bisa dibalikin dengan sangat ringan, bisa juga gitu. Terus ada juga kan kemarin itu gue baca ada kayak dari tenaga kerja ya, kalau nggak salah pendaftaran untuk kerja atau buruh ya terdampak virus. Ada juga dari Dikbud juga ada pendataan ya, tapi semua masih dalam pendataan loh ya. Gue nggak tahu mau ngapain, abis itu gue belum tahu. Ini pendanaan deh bang, bukan pinjaman gitu. Ya danaan, tapi dia gue dapetnya cuma pendataan. Jadi lo mendata dulu, abis itu apa gue nggak tahu, tapi gitu. Belum tahu apa. Tapi emang pekerja seni yang terdampak seperti kena COVID ini. Jadi ada kayak orang IO, orang syuting, apa dan sebagainya. Jadi orang film gitu. Jadi itu pun sudah ada inisiatif dari pemerintah untuk melakukan sesuatu. Tapi gue kelanjutannya apa gue nggak follow lagi gitu ya. Tapi sudah ada. Nah tapi memang yang sementara ini yang gue tahu yang dari iklan itu insentif. Gue tahu mereka menggalang dana di satu rekening masuk ke sana. Oke, very nice. Tapi itu kayak dia semua dicot. Kita nggak bisa kerjain gitu. Benar-benar. Yang gue tahu sih, Mas Tim, jadi ada beberapa rekan-rekan musisi yang emang kayak nge-gather duit gitu. Jadi gue tergabung di satu grup musisi-musisi itu, kayak mereka nge-gather uang buat kru-krunya, buat player-playernya yang emang gak ada mata pencaharian selama ini gitu. Biasa anak-anak reguleran ataupun kru soundman atau apapun yang biasa pada dibawa sama nih musisi kalau manggung gitu. Akhirnya dikasihnya bulanan gitu Mas Dim. Jadi pada diajak patungan, ada juga yang buka di Kitabisa. Maksud gue, akhirnya sekarang para orang baik ini tergerak, apalagi orang yang di industri masing-masing tuh mereka tergerak banget untuk menggather uang untuk bisa ngebantu para kru-kru ini, which is good. Berarti hal yang sama juga terjadi di industri film ya? Gitu ya? Ya, sebenarnya sama, kayak gitu sama. Tapi memang mungkin sistemnya kayak apa gue belum jelas banget ya, karena mungkin baru banget sama gue udah dengernya gitu. Dan gue kan kalau kayak gitu ya melihat kemudian ya mungkin gue enjoyin, tapi bukan yang ngurus gitu ya. Karena gue sendiri pun jadi fundraiser di Kitabisa kan gitu. Dan kemarin ya, karena lucunya kemarin juga gue tuh ditawarin, terus gue pikir mana ya, gue kan follower gue bukan yang gila-gilaan banyak yang minta ampun kan, enggak juga ya gitu. Jadi tapi followers gue kebetulan militan, maksudnya baik-baik gitu ya, gitu orangnya. Cukup militan gitu ya, cukup militan. Kalau ngapain tuh kayaknya kalau komen tuh doyan banget.
Iya, apalagi komen yang hancur-hancur doyan banget, anjing-anjing banget tuh orang tuh gitu ya. Jadi jadi gue bilang, ini kayak seru nih. Akhirnya gue buka kelas, Bu. Gitu. Gue coba untuk buka kelas. Kelas darurat. Itu pun cukup berhasil. Terus kemudian kelas darurat itu gue bilang ke teman-teman mungkin film director yang lain, ini bisa gitu. Jadi vehicles kalau lo mencari dana. Gitu. Mungkin banget gitu. Orang bayar, dikasih password, udah gitu udah. Duitnya nanti bisa lo apain buat terserah lo gitu ya. Bisa lo buat lo sendiri atau bisa lo sumbangin ke orang-orang yang emang memerlukan gitu. Baik dari orang film atau bukan orang film gitu. Sebenarnya itu cara-cara baru yang sekarang mau nggak mau kita harus mencari. Mau nggak mau kita harus mencari yang memang modanya berbeda, caranya berbeda. Sampai kayak misalnya orang wardrobe mungkin udah harus berpikir untuk bikin baju yang sama maskernya misalnya gitu. Ya kan? Gitu ya? Anak art director udah mulai mesti gimana caranya lo bisa bikin portable wastafel. Misalnya orang film kan pinter-pinter ya, cerdik-cerdik ya gitu. Emang banyak akalnya semua cerdikiawan semua bisa dibilang begitu. Banyak akalnya itu bikin yang portable yang nggak usah gede, gimana caranya jadi cuma bisa dibawa kayak gitu intinya gitu ya. Jadi mungkin harus mencari inovasi seperti itu. Jadi ya untuk membantu orang-orang berkeras ini.